Halo Sobat Kebanyakan Gaya, selamat datang di channel Kebanyakan Gaya. Bersama gua, si yang paling banyak gaya, suka keluyuran, pecicilan, gak karu-karuan. Oke Sobat, ini hari kedua kita ada di Bali. Setelah semalam gue sampai Bali itu keluar dari pelabuhan Gilimanuk sekitar jam 7 malam ya. Gue pikir 2 jam 3 jam tuh udah sampai ke Ubud ya. Ternyata kita sampai ke penginapan di daerah Ubud itu sekitar jam 11 malam. 7 sampai jam 11 sekitar 4 jam ya. Gua perjalanan dari Gilimanuk sampai ke Ubud. Oke, karena itu kali pertama gua naik motor dari Gilimanuk sampai ke Ubud ya. Pertama kali gue naik motor ke Bali ya, jadi jalannya nggak bisa terlalu cepat, nggak lincah gitu ya. Apalagi kondisi malam hari, gue agak-agak was-was jalan motoran di malam hari itu. Oke, setelah tadi kita sarapan di penginapan, ini sekarang jam 10 pagi ya. Kita keluar dari penginapan jam 10 pagi. Kita mau kemana nih kita nih ya? Kita mau jalan-jalan ke daerah pegunungannya Bali ya. Kalau orang-orang ke Bali itu selalu mengunjungi pantainya, kali ini kita mau mengunjungi gunungnya ya. Kita mau ke wisata tradisionalnya Bali, yaitu Pura. Gua akan pilih jalur ini. Tujuan gue nanti akan ke Gunung Batur, lalu nembus ke Pura Agung Besakih. Oke. Nah ini jalurnya udah mulai jalur gunung ini sob. Udah nggak ada pemukiman lagi. Jalannya juga sudah mulai menyempit, kanan kiri banyak pohon. Di depan ada pertigaan. Menurut map kita disuruh belok ke kanan.
Ya, setelah tadi kita ngopi ngemil ya di Gunung Batur, gua nggak expect Gunung Batur semacet itu ya. Tadi macet itu. Kita setelah pertigaan kita belok ke kanan itu macet, udah kayak di puncak. Di kiri kanan banyak resto dan kafe. Ya, tadi gue mampir ke salah satu kafe yang ada di sana yang menghadap ke Gunung Baturnya. Itu ya, pesen kopi sama cemilan. Nggak lama karena memang kita nggak niat berlama-lama di situ. Kita mau explore ke apa namanya, Pura Agung Besaki ya. Ini kita sudah ada di Jalan Gunung Batur Besaki. Gua di sini ngandelin map karena gua nggak tahu jalannya ya. Menurut map diarahkan ke sini. Kira-kira jarak tempuhnya atau lama perjalanan kita sekitar 1 jam 30 menit ya, 1,5 jam ya. Ini jalanan desanya Bali ini kayak gini nih sob ya. Sepanjang perjalanan gue ngeliat rumah warga ya, di kanan kiri itu di halaman rumahnya banyak kayak apa namanya ya, ukir-ukiran pura gitu ya, ukir-ukiran Bali gitu bangunannya. Setelah gue ngobrol sama beberapa warga gitu, itu memang mereka punya apa ya, punya tempat ibadah sendiri di rumah masing-masing. Itu buat mereka sembahyangan di situ. Oke, nah ini cuacanya udah mulai mendung suasananya, tapi belum hujan, belum gerimis. Gue nggak tahu ya nanti di depan apakah turun hujan atau enggak. Kali ini gue bawa box, bawa jas hujan juga, jadi ya nggak usah khawatir nanti kalau kehujanannya, tinggal dipakai. Oke, jalanannya seperti ini, lengang. Gua nggak tahu ya kalau di hari-hari liburan itu tetap selengang ini apa enggak. Buat kalian yang penasaran sama set kamera yang gue pakai sob, ini gue pakai cuman 2 kamera. Yang satu adalah GoPro 12, itu gue mounting di helm gue ya. Viewnya kayak gini nih, nanti kalian lihat view kamera GoPro gue. Terus yang kedua adalah Insta360 yang X3. Itu biasanya gue pindah-pindah tuh, kadang gue mounting di depan, kadang gue mounting di belakang. Nah kali ini gue mounting di belakang. Gue punya apa ya, kayak Instastick gitu ya, magic stick yang nggak kelihatan saat dipasang, dengan kelihatan nggak masuk kamera. Itu di depan, kalau kalian lihat tuh ada tuh kecil di situ, itu buat gue mounting tongsisnya untuk yang di depan. Yang di belakang gue juga pakai ya. Nanti akan gue tampilin penampakan Insta itu dari tampak belakang ya. Jadi harusnya sih kayak kamera ngikutin motor kalian dari belakang gitu guys.
Oke, ini basah nih aspalnya, mungkin tadi di sini habis hujan ya. Gua jalan santai nih ya, menikmati suasana pedesaan di Bali sambil lirik-lirik kanan kiri. Barang kiri ada point of interest, ada tempat-tempat menarik, entah itu resto atau tempat wisata, resort apalah gitu. Sama gue pengen ngerasain babi guling di Bali ini ya. Gue lihat plang-plang itu ada tulisan jual kucit gitu ya. Gue tanya sama orang Bali, kucit apaan sih, beli gitu kan. Ternyata kucit itu anak babi kucit ya. Terus gue tanya juga ke mereka, makanan favoritnya di sini apa yang non halal gitu ya. Mereka bilang babi guling ya. Buat kalian pemakan makanan yang non halal ya, silahkan cobain babi guling di Bali ini. Atau ini karena gue pertama kali ya, coba minta rekomennya, tulis di komen babi guling yang paling enak di Bali tuh di mana. Semoga next time gue kesini lagi, gue bisa mampir tuh ke babi guling favorit kalian. Oke, kita lanjut lagi. Ini ngomong-ngomong, dari tadi Google Map gue ini routing terus nih, minta alih jalur. Ada kemacetan di sini, bis wisata habis keluar dari gang, apa ke sana ya, ke kanan ya. Tapi enggak, Google-nya minta lurus terus ya. Nggak tahu. Nah, ini routing nih, sob. Google-nya bingung nih. Kita dimasukin ke kampung-kampung gini. Aduh, sudah putar balik. Oke. Kita putar balik. Google-nya bingung. Google Map-nya. Ini kita dikembaliin ke jalur utama tadi. Setelah sebelumnya kita disuruh belok kiri masuk ke kampung-kampung, ke pedesaan gitu ya. Ini kita sudah balik lagi ke jalan yang lebih gede. Ini gue nyalain kamera belakang nih, Insta360 X3 gue pasang di belakang. Gue masih belum tahu nih nanti hasilnya kayak gimana. Coba buat kalian yang nonton video ini, komen ya, kira-kira rekomen nggak naruh kamera di belakang kayak gini, hasilnya bagus apa enggak. Insta360 gue beliin yang namanya remote GPS. Jadi dia ada produknya Insta juga, remote GPS, kecil gitu ya, segede korek api lah, korek api. Itu fungsinya selain buat tampilan dashboard GPS seperti yang kalian lihat nanti di video ini, ada speedometernya, ada rute tracknya, terus ada ketinggian, sudut kemiringan, ada koordinat. Harusnya ada koordinat ya, karena namanya juga GPS. Kalau nggak ada koordinatnya bukan GPS. Terus si remote ini bisa buat nyalain rekaman ya, bisa buat merekam dan menghentikan rekaman, start rekam atau stop rekam dari remote-nya. Jadi gue bisa mulai merekam atau
stop itu dari remote, karena kebayang ya kalau kamera pas gue pasang di belakang susah tuh untuk play stopnya kalau nggak pakai remote. Ini Google-nya masih belum jelas ya sob ya, masih routing terus. Gue nggak tahu apakah gue sudah di jalan yang benar atau enggak. Kalau kata orang Besakih itu pura paling besar di Bali, tapi gue nggak ngeliat ada bis pariwisata atau rombongan bis travel yang searah sama gue ini nih. Jadi gue mulai ragu nih jalannya bener apa enggak ini. Sepi, nggak ada rombongan. Gue sih berharap ada bis pariwisata gitu ya, jadi gue bisa ngikutin mereka gitu. Tapi ini nggak ada nih, dari tadi yang gue lihat cuman truk-truk kayak gini di depan, atau enggak mobil pribadi, atau enggak motor warga sekitar. Nggak ada bis rombongan yang searah sama gue nih. Nah ini routing lagi nih, kita suruh belok kanan nih di depan nih. Oke. Kalau feeling gue ya, dari Gunung Batur kita ngikutin jalur itu memang harusnya dari jalur ini kita suruh belok kanan nih, karena posisinya Besakih itu kita jalan dulu ke barat, habis itu sampai di ujung kita belok kanan. Belok kanan tuh turun ke arah selatan ya, jadi ke barat dulu terus ke arah selatan, nanti kira-kira Besakih ada di situ ya. Tapi tadi nyasar pertama kali itu dari Google Map nyuruh kita belok ke kiri, akhirnya masuk ke pemukiman warga dan gue putar balik di situ. Lagi kita mau disuruh belok kanan. Nah ini kita udah kedua kalinya nyasar nih sob, masuk ke jalan-jalan kampung lagi. Gue nggak tahu nih ada di mana. Jadi banyak perapatan-perapatan kecil gini ya yang nggak simetris. Ini yang bikin si Google tuh bingung. Jadi perapatannya itu agak nyerong dikit gitu ya. Dia nyuruh kita belok kiri lalu belok kanan, padahal itu perapatan tinggal lurus aja gitu. Tapi instruksinya aneh. Oke, ini nggak jelas banget ini rutenya ini. Aduh, jalannya udah mulai ada sebagian yang tanah kecil gini, udah nggak ada mobil gede lagi nih yang lewat sini, paling cuma motor. Terus kanan kiri juga pohon bambu. Asli ini kacau nih, kita di antah berantah nggak tahu di mana ini. Kelihatannya turun ke lembah ini ya. Kanan kiri itu kayak gunung-gunung gitu. Dan nggak
ada pemukiman di sini. Yang gue lihat cuma pohon-pohon. Apa ya, hutan ini kali ya. Wah, kalau malam lewat sini ngeri-ngeri sedap nih sob. Jalanannya sempit banget, nggak ada lampu penerangan. Nah itu ada warga tuh, coba gue tanya dulu deh. Bapak, permisi Pak. Mau ke arah Besaki, kemana Pak? Bisa lewat sini, lurus. Oke. Lurus, nanti ketemu jalan, belok kiri. Habis itu kanan. Oke, makasih Pak. Ya, ini katanya bisa lewat sini sob. Nanti ada persimpangan, kita harus belok kiri, ikutin jalan yang lebih gede. Habis itu belok kanan, ikutin jalur utama. Oh, ada mobil juga yang lewat sini. Mau kemana tuh orang? Tapi gue selama motoran nggak pernah keberatan nyasar kayak gini ya. Nah ini kita belok kiri. Karena menurut gue nih fun aja gitu, menjelajah. Ada sebagian orang, termasuk ada beberapa teman gue juga yang nyasar begini tuh panik gitu, bawaannya jadi ngomel-ngomel gitu ya, cemas gitu. Tapi kalau menurut gue selama ini masih di Indonesia, bahasanya kita tahu, duit kita pegang, ya bensin kita masih ada, ngapain dipusingin, nikmatin aja gitu ya nggak sih. Nyasar, anggap aja ini petualangan, menjelajah gitu. Gue nggak pernah worry sama nyasar gini, tidak pernah bikin gue naik darah ya, yang nyasar begini ya, karena gue menikmati perjalanannya. Oke, akhirnya setelah beberapa kali belokan kita sampai ke jalur utama ini, jalur utama menuju ke Besaki ya. Jalanan garis kuning itu melegakan ya, jalanan garis kuning itu jalanan utama, berarti jalan protokol, jalan nasional kalau orang bilang. Ya, ini gue aktifin lagi kamera tampak belakang Insta gue ya. Jangan lupa nanti kalian komen ya, ini enak dilihat apa enggak tampak belakang begini, atau mendingan tampak depan seperti biasanya. Kira-kira dari sini kalau menurut map masih sekitar 14 kilo ya, kurang lebih setengah jam lagi lah harusnya ya kita sampai. Tuh banyak pura-pura tuh Beb. Banyak pura-pura warga di halaman rumah mereka ya. Di kiri kanan rumah warga itu ada tuh kayak di sebelah kanan barusan, sebelah kiri juga ada, kanan kiri lagi ada. Kira-kira warga Bali yang ada di sini tuh mata pencariannya apa ya? Petani? Apa? Atau semuanya merantau ke Denpasar gitu, jadi guide, turis guide di sana, atau pedagang, atau
nelayan, tapi kan ini daerah gunung ya. Sawah juga mungkin ya, petani ya. Jalanan ini lebih enak dari tadi jalanan kampung. Ini mulus aspalnya. Cuaca kembali cerah ya, matahari nyorot lagi. Meskipun di atas ada beberapa aku lihat awan-awan gelap, tapi nggak hujan ya. Dari tadi juga mendung-mendung doang, nggak hujan. Kita nggak kehujanan ya. Dan ketemu jalanan yang halus gini, happy lagi. Gua ketemu jalanan hutan happy, ketemu jalanan aspal halus gini happy ya. Gua begitulah, gampang happy gua orangnya. Nanti di sana gue rencananya mau sewa atau beli ya, kalau nggak ada yang sewain ya, sewa atau beli baju adat Bali ya untuk sembayangan. Gue coba akan mengikuti kalau emang di situ ada ritualnya mereka, sembayangan itu adat Bali gitu. Gue akan coba berbaur gitu ya, pakai baju adat Bali, baju sembayangan. Kalau ada orang melakukan acara sembayangan di sana, aku akan coba ikutin gitu ya. Karena itu bagian budaya kita Indonesia. Jadi gue tertarik aja untuk mengenal gitu budaya Bali. Iyalah, kalau nggak kita siapa lagi, masa justru malah bule yang mencintai budaya kita ya. Anak putra daerah, anak bangsa ya harus kenal lah budaya Bali ya. Jangan cuman lo pergi ke Bali pengen senang-senangnya aja sob. Kita sekali-kali wisata apa namanya ya, kultur gitu ya, wisata tradisional, wisata budaya. Dan itu yang akan gue lakukan sekarang ya. Gue di Bali ini nggak akan terlalu banyak explore ke pantainya ya, itu udah terlalu mainstream. Dan mungkin kalau gue pengen main pantai ya, gue nggak akan kesini naik motor kali ya. Nggak ya, kali ini kita fokus untuk explore Bali aja. Harusnya sini sudah deket ya, kira-kira mungkin 1 atau 2 kilo lagi nyampe menurut Google Map. Karena udah tadi gue nggak dengerin dia routing, dia nggak ada routing lagi nih. Bener berarti ini jalurnya. Oke. Selamat datang di Pura Agung Besaki. Nah itu tadi pengalaman gue explore ke Pura Agung Besaki. Ternyata ada ya sob ya nyewain baju Bali. Pria itu ada udengnya, terus kemeja lengan pendek warna putih, ada kain juga buat apa namanya ya, buat
buat prianya itu 2 kain ya, yang satu kain warna putih, satu lagi kain yang corak kuning gitu. Dan untuk cewek juga sama, ada kayak kemeja kebaya ya, bukan kemeja ya, kebaya putih sama kain warna kuning gitu ya. Dan untuk lebih menjiwai tadi gua telanjang kaki ya, gue taruh sepatu titipin ke warung-warung situ, dan gue nyeket tuh masuk ke kuburannya, udah kayak orang Bali beneran tuh, sembayangan. Dan memang di sana lagi ada sembayangan gitu ya, jadi gue tadi sempat lihat dan join, tapi memang sayangnya gue nggak rekam ya, nggak videoin. Oke, nanti tiket masuk dan segala macam akan gue tampilkan di akhir video ini. Dan sekarang kita akan jalan pulang lewat rute Denpasar. Habis itu gue pengen mampir ke Canggu cari babi guling. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terus besok akan kita lanjutkan perjalanan kita dari Bali menuju Lombok ya. Rencananya di Lombok gue akan mampir ke 2 tempat, yaitu sirkuit Mandalika dan yang kedua Pantai Pink. Oke, tetap ikutin video ini. Sampai ketemu lagi, bye bye.